Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam kehidupan yang serba gemerlap dan penuh tuntutan dunia bisnis, tak jarang kisah cinta dan ambisi saling bertabrakan. Andin, seorang wanita yang pernah mengejar mimpinya sebagai pengusaha sukses, memilih meninggalkan semuanya demi cinta pada Raka, seorang CEO muda yang karismatik dan kaya raya. Pernikahan mereka tampak sempurna dari luar, rumah mewah, mobil mewah, dan kehidupan sosial yang bergelimang kemewahan. Namun, di balik layar kemewahan itu, terdapat rahasia yang tersembunyi dan luka yang mulai merayap pelan-pelan. Ketika cinta diuji oleh pengkhianatan, Andin dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ia akan terus tenggelam dalam kesedihan atau bangkit dan mengambil kembali kendali atas hidupnya? Kisah ini bukan hanya tentang patah hati, tapi tentang kekuatan, strategi, dan keberanian untuk berdiri kembali dan menuntut keadilan. Perjalanan Andin membuktikan bahwa di dunia yang keras, seorang wanita bisa menjadi ratu yang sesungguhnya, bukan hanya di ranah bisnis, tapi juga dalam kehidupan pribadinya. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan kemewahan yang mengisi ruang-ruang kantornya, Raka berdiri sebagai CEO sukses dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Namanya dikenal luas, dan prestasinya membuat banyak orang mengaguminya. Namun, di balik kesuksesan dan citra pria keluarga yang sempurna, ada sisi lain yang hanya sedikit orang tahu. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di pusat kota Jakarta, Andin duduk dengan tenang di ruang tamunya yang elegan. Dia mengenakan pakaian santai namun tetap memancarkan aura anggun yang tak terbantahkan. Andin, istri Raka, dikenal sebagai wanita yang cerdas dan penuh pesona. Mereka tampak sebagai pasangan yang serasi, dengan cinta yang kuat dan kehidupan yang stabil. Mereka menikah 5 tahun lalu dalam sebuah pesta megah yang membuat banyak orang berbicara. Saat itu, Andin memilih meninggalkan dunia bisnis yang dulu membesarkan namanya demi mendampingi suami dan mengurus rumah tangga mereka. Banyak yang mengira Andin sudah melupakan karirnya, namun sebenarnya ia menyimpan segala pengalaman dan pengetahuan bisnis yang dulu pernah ia raih dengan susah payah. Kehidupan mereka berjalan lancar. Raka sibuk dengan perusahaan yang terus berkembang pesat, sementara Andin tampak bahagia menjalani peran barunya sebagai istri CEO. Mereka sering terlihat menghadiri acara sosial, gala dinner, dan pesta bisnis bersama. Hubungan mereka pun dipandang banyak orang sebagai contoh pernikahan ideal di tengah dunia korporat yang keras. Namun, di balik senyum dan kemewahan itu, ada sesuatu yang mulai merenggang di antara mereka. Raka yang dulu selalu setia dan penuh perhatian, kini mulai menunjukkan perubahan sikap. Andin yang peka mulai menangkap tanda-tanda kegelisahan suaminya, tapi ia memilih untuk tidak mencampuri urusan pekerjaan Raka. Baginya, selama kehidupan rumah tangga mereka terlihat baik, tak ada alasan untuk meragukan cinta yang sudah lama mereka bangun. Di malam itu, setelah menghadiri sebuah acara peluncuran produk terbaru perusahaan Raka, Andin duduk sendirian di ruang tamunya. Ia memandangi gelas anggur merah yang setengah kosong di tangannya, membiarkan pikirannya melayang pada masa lalu dan masa depan yang penuh harapan. Andin percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, selama ia tetap kuat dan cerdas dalam menghadapi segala tantangan. Namun, tak ada yang tahu bahwa badai yang akan mengguncang kehidupannya sudah mulai mengintai di balik tirai kemewahan itu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rutinitas yang tampak sama seperti biasa. Andin kembali sibuk mengatur rumah, menyiapkan segala kebutuhan suami, dan mengurus berbagai acara sosial yang kerap mereka hadiri. Di luar sana, dunia mereka terlihat gemerlap dan penuh kemewahan, namun di dalam hatinya, Andin merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Raka, suaminya, semakin jarang pulang tepat waktu. Jam kerja yang dulu rutin berubah menjadi lembur tanpa batas. Telepon genggamnya selalu aktif, dengan pesan dan panggilan yang tak henti masuk. Andin mencoba tidak berpikiran negatif, meyakinkan diri bahwa semua itu demi perusahaan dan masa depan mereka bersama. Tapi hatinya berkata lain. Suatu malam saat Andin menunggu di ruang makan, Raka akhirnya tiba dengan wajah yang lelah dan tatapan yang berbeda. "Maaf, aku harus pergi lagi. Ada rapat penting," ucapnya singkat tanpa melihat ke mata Andin.
perasaan dingin mulai menyusup ke dalam hati Andin. Namun, ia masih menahan diri, mencoba menjadi istri yang pengertian. Tapi, malam itu pula ia menemukan sesuatu yang membuat dunia kecilnya mulai runtuh. Tanpa sengaja, Andin menemukan sebuah pesan singkat di ponsel Raka yang tertinggal di ruang tamu. Pesan itu bukan dari kolega bisnis, melainkan dari seorang wanita bernama Maya. Isi pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat darah Andin mendidih. Aku rindu malam kita kemarin. Kapan kita bisa bertemu lagi? Jantung Andin berdegup kencang. Rasa sakit, kecewa, dan marah bercampur jadi satu. Ia tahu, selama ini suaminya menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, bukan hanya perasaan itu yang membuatnya terpukul, tapi juga ingatan masa lalu yang dulu pernah ia sembunyikan. Andin pernah menjadi wanita yang sangat fokus pada karir dan bisnis. Ia membangun perusahaannya sendiri dari nol, dengan darah, keringat, dan air mata. Namun, ia rela meninggalkan segalanya demi cinta dan keluarga, mempercayai bahwa cinta mereka akan selalu menjadi pondasi kuat. Kini semuanya terasa seperti ilusi. Keesokan harinya, Andin menghadiri sebuah rapat bersama beberapa rekan bisnis lamanya. Saat itu, satu persatu kenangan lama berkelebat di benaknya. Ia mengenang betapa kuat dan mandirinya ia dulu, sebelum memilih untuk sepenuhnya menjadi pendamping Raka. Di tengah pertemuan, telepon Andin bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan biarkan dia menginjakmu, ingat siapa dirimu. Pesan itu seperti percikan api di dalam dirinya. Andin sadar, ia tidak boleh terus-terusan menjadi korban. Ada bagian dari dirinya yang harus bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, langkah awal untuk menghadapi pengkhianatan ini belum jelas. Andin harus berhati-hati. Ia harus menyusun strategi tanpa terburu-buru. Karena ini bukan sekadar masalah cinta. Ini tentang harga dirinya dan masa depan yang akan ia bangun kembali. Sementara itu, Raka yang tidak menyadari bahwa rahasianya mulai terbuka, tetap menjalani hari-harinya dengan santai. Ia yakin tak seorang pun yang akan tahu tentang hubungannya dengan Maya, dan bisnisnya pun tetap aman. Tapi Andin bukan wanita yang mudah dikalahkan. Di balik wajahnya yang tenang dan sopan, ada api yang mulai menyala, sebuah tekad untuk membalas dendam dengan cara yang elegan dan mematikan. Sejak malam itu, Andin mulai memendam luka yang tak terlihat. Setiap kali melihat wajah Raka yang dulu ia cintai, hatinya terasa remuk. Tapi ia tidak membiarkan dirinya terlihat rapuh. Ia tahu, jika ia ingin memenangkan pertarungan ini, ia harus menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan tak boleh tergesa-gesa. Dalam keheningan apartemennya yang mewah, Andin mulai menggali kembali arsip bisnis lama yang pernah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Ia membuka kembali lembaran kehidupan yang pernah ia tutup rapat demi pernikahan dan cinta. Dokumen-dokumen perusahaannya, daftar klien penting, hingga rencana-rencana ekspansi yang dulu pernah ia buat dengan susah payah. Andin sadar, ini adalah saat yang tepat untuk membangkitkan kembali kekuatan yang pernah ia miliki. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang suaminya yang telah mengkhianatinya. Bukan hanya demi dirinya, tapi juga demi harga dirinya sebagai seorang wanita yang mandiri dan berpengaruh. Namun, langkah pertama bukanlah hal yang mudah. Ia harus menyusun rencana matang agar tidak mudah terbaca oleh Raka dan Maya. Ia harus berhati-hati agar strategi balas dendamnya tidak menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Beberapa hari setelah menemukan pesan itu, Andin mengunjungi kantor lama perusahaannya. Di sana, ia bertemu dengan beberapa mantan kolega yang dulu sempat menjadi sahabat dan rekan kerja dekatnya. Meskipun sudah lama tidak berhubungan, mereka menyambut Andin dengan hangat dan penuh kekaguman atas keberanian yang mulai ia tunjukkan. "Kenapa kamu kembali, Andin?" tanya salah satu mantan manajernya dengan suara penuh keheranan. Andin tersenyum tipis. "Aku punya alasan kuat untuk itu. Dan kali ini, aku tidak akan menyerah." Percakapan itu menghidupkan kembali semangat lama yang sempat padam. Andin mulai merancang kembali strategi bisnis yang dulu pernah ia tinggalkan. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan Raka dalam bisnis, ia harus lebih dari sekadar cerdas. Ia harus jenius. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka masih menikmati kehidupan mewahnya tanpa tahu bahwa istrinya mulai bangkit. Ia bahkan tidak menyadari bahwa bisnis yang selama ini ia anggap aman,
mulai mendapat tekanan halus dari luar yang perlahan, tapi pasti mengikis fondasi kekuasaannya. Suatu sore, Raka menerima panggilan dari seorang investor penting yang menyatakan ketidaksenangannya terhadap perkembangan terbaru di perusahaannya. Investor itu mulai meragukan kepemimpinan Raka dan menyiratkan bahwa perusahaan lain mulai mengancam posisi dominannya. Kabar itu membuat Raka sedikit terkejut, tapi ia segera menepisnya dengan sikap percaya diri. Ini hanya masalah kecil, pikirnya. Namun, ia belum tahu bahwa masalah kecil itu adalah bagian awal dari badai besar yang akan menerpa hidupnya. Di saat yang sama, Andin mulai membangun kembali jaringan bisnisnya. Ia menghubungi beberapa klien lama, memperbaharui hubungan kerja, dan mulai mengumpulkan modal untuk memulai perusahaan baru. Perusahaan yang akan menjadi saingan berat bagi perusahaan Raka. Setiap langkah yang Andin ambil adalah perhitungan. Ia mengatur strategi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia juga mengumpulkan bukti-bukti yang akan ia gunakan untuk menggoyang posisi Raka, bukan hanya secara bisnis, tapi juga di lingkaran sosial mereka. Namun, meskipun Andin berusaha keras menyembunyikan rasa sakitnya, malam-malam sepi tetap menjadi saksi bisu betapa dalam luka yang ia rasakan. Ia sering terbangun dengan air mata yang mengalir tanpa suara, mempertanyakan keputusan yang pernah ia buat. Tetapi, air mata itu bukan tanda kelemahan. Mereka adalah bahan bakar yang menyulut api dendam dan tekad dalam dirinya. Andin berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengubah kesedihan itu menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin dekat dengan hari di mana ia akan menunjukkan kepada Raka bahwa ia bukan wanita yang bisa diperlakukan sembarangan. Hari-hari Andin dipenuhi dengan aktivitas yang semakin intens. Ia mengatur pertemuan dengan investor, menghubungi mantan klien, dan membangun tim yang solid untuk membantu menghidupkan kembali bisnisnya yang dulu sempat ia tinggalkan. Namun, di balik semua itu, pikirannya tetap tertuju pada satu hal, Raka. Andin sadar, untuk bisa menghancurkan bisnis suaminya, ia harus mengetahui segala kelemahan yang ada. Maka, ia mulai menggali informasi lebih dalam tentang perusahaan Raka, termasuk mencari tahu siapa saja orang-orang yang selama ini berada di sekelilingnya. Suatu malam, saat tengah menyusun laporan keuangan perusahaan barunya di sebuah kafe eksklusif, Andin menerima pesan dari seorang sumber anonim. Pesan itu berisi dokumen-dokumen rahasia yang memperlihatkan ada kebocoran dana besar dalam perusahaan Raka. Angka-angka yang tertera menunjukkan bahwa ada transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat dekat dengan Raka. Andin membaca ulang dokumen itu berulang kali, mencoba menangkap setiap detailnya. Rasa sakit akibat pengkhianatan Raka kini berbalik menjadi amarah yang membara. Ia tahu, ini bukan hanya masalah perselingkuhan, tapi juga pengkhianatan bisnis yang bisa menghancurkan masa depan mereka berdua. Dengan bukti di tangan, Andin memutuskan untuk mulai menyusun strategi serangan. Ia menghubungi pengacara dan konsultan keuangan yang selama ini menjadi sahabatnya. Bersama mereka, Andin merancang cara untuk mengekspos kebobrokan di perusahaan Raka secara perlahan, tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, tindakan Andin tidak luput dari perhatian. Maya, wanita yang selama ini menjadi alasan retaknya rumah tangga mereka, mulai curiga dengan gerak-gerik Andin yang berubah. Maya yang selama ini menikmati peran sebagai wanita simpanan Raka, mulai merasa terancam oleh kebangkitan Andin. Suatu hari, Maya secara diam-diam menyelinap ke kantor Raka dan menemukan beberapa berkas penting yang mengindikasikan bahwa Andin tengah menyusun rencana untuk menghancurkan perusahaan itu. Maya pun segera mengabarkan hal ini kepada Raka. Mendengar kabar itu, Raka yang selama ini merasa tak terkalahkan, mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia tidak menyangka bahwa Andin yang selama ini dianggapnya lemah dan tunduk, ternyata mampu menjadi lawan yang berbahaya. Ketegangan dalam rumah tangga mereka semakin memuncak. Raka mulai mengawasi gerak-gerik Andin dengan lebih ketat, mencoba mencari cara untuk menghentikan rencana balas dendam istrinya. Namun, setiap langkah yang diambilnya justru membuat Andin semakin yakin bahwa ia harus terus maju. Pada saat yang sama, Andin mendapatkan kesempatan emas saat sebuah proyek besar dari salah satu klien lama menawarkan kerjasama eksklusif. Proyek itu berpotensi besar dan bisa menjadi kunci kebangkitan bisnisnya. Namun, untuk mendapatkannya,
Andin harus menunjukkan kemampuan terbaiknya di hadapan dewan direksi yang penuh dengan orang-orang kuat dan berpengaruh. Andin pun menyiapkan presentasi yang matang dengan data dan strategi yang sudah ia susun rapi. Ia tahu, ini adalah saatnya membuktikan bahwa dirinya bukan lagi wanita yang dulu meninggalkan dunia bisnis. Ia adalah ratu baru yang siap mengambil alih tahta. Saat hari presentasi tiba, suasana tegang menyelimuti ruangan. Andin melangkah dengan percaya diri, menatap para pengambil keputusan dengan mata yang penuh semangat dan tekad. Semua mata tertuju padanya, termasuk beberapa wajah yang selama ini menjadi penghalang. Di akhir presentasinya, tepuk tangan meriah terdengar. Proyek besar itu akhirnya diberikan kepada perusahaan Andin, sebuah kemenangan awal yang membuat langkahnya semakin mantap. Namun, di balik senyum dan sorak-sorai itu, Andin tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ia harus menghadapi rintangan yang jauh lebih besar dan rencana yang semakin rumit. Dan di balik semua itu, Raka dan Maya mulai menyusun strategi balasan yang bisa menghancurkan Andin sebelum ia benar-benar bangkit. Namun, di balik kemenangan itu, Andin tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ia harus menghadapi rintangan yang jauh lebih besar dan rencana yang semakin rumit. Kemenangan di depan Dewan Direksi menjadi titik balik yang membuat Andin semakin berani. Ia mulai mengatur langkah-langkah selanjutnya dengan lebih agresif. Namun, semakin dalam ia menyelami permainan bisnis dan intrik yang ada di dalamnya, semakin ia menyadari bahwa lawan yang dihadapinya bukan sekadar Raka, suaminya yang telah mengkhianatinya. Ada bayang-bayang yang lebih gelap mengintai di balik layar. Orang-orang yang selama ini diam-diam mendukung Raka, termasuk Maya, dan beberapa anggota dewan yang ternyata memiliki agenda tersembunyi. Raka sendiri tidak tinggal diam. Setelah mengetahui bahwa Andin mendapatkan proyek besar, ia langsung mengerahkan seluruh sumber daya untuk menekan klien-klien potensial Andin agar batal bekerja sama. Raka menggunakan koneksi luasnya, menyuap dan mengancam agar proyek itu dibatalkan. Di tengah tekanan yang semakin berat, Andin tetap tenang. Puyat tahu bahwa dalam dunia bisnis, kekuatan bukan hanya soal uang, tapi juga soal strategi dan kecerdasan. Ia mulai membangun jaringan yang lebih luas, memperkuat timnya dengan para profesional yang ahli di bidangnya. Namun konflik rumah tangga semakin tak tertahankan. Raka yang merasa dikhianati mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia sering pulang larut malam dengan wajah murung, dan kadang meledak-ledak tanpa alasan jelas. Hubungan mereka yang dulu penuh cinta berubah menjadi medan pertempuran yang penuh ketegangan. Sementara itu, Maya semakin berani. Ia mulai melakukan manuver licik untuk menjatuhkan Andin, dari menyebar rumor hingga memanipulasi informasi di media sosial. Maya ingin memastikan bahwa Andin hancur, agar ia bisa tetap berada di sisi Raka dan menikmati hidup mewah. Pada suatu malam yang dingin, Andin menerima pesan dari seseorang yang tak ia kenal. Pesan itu berisi ancaman agar ia segera menghentikan semua langkahnya, jika tidak ingin mengalami kehancuran yang lebih besar. Namun, alih-alih takut, Andin justru semakin terpacu untuk melawan. Di tengah semua tekanan itu, Andin mendapatkan dukungan tak terduga dari seorang mantan sahabat Raka, yang merasa kecewa dengan cara Raka memperlakukan istrinya. Mantan sahabat itu memberinya informasi penting tentang kelemahan perusahaan Raka yang bisa dimanfaatkan. Dengan informasi baru itu, Andin mulai menyusun rencana balas dendam yang lebih terstruktur. Ia memutuskan untuk menyerang dari berbagai sisi sekaligus, dari segi keuangan, sosial, dan reputasi. Namun rencana itu tidak mudah dijalankan. Raka dan Maya yang sudah mengetahui gerakannya, mulai melakukan kontraserangan yang membuat Andin harus berpikir dua kali sebelum mengambil langkah berikutnya. Suatu hari, saat sedang menghadiri acara bisnis besar, Andin tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Raka dan Maya. Mereka tampil bersama, menunjukkan citra pasangan harmonis di depan para investor dan media. Momen itu membuat Andin merasa seolah-olah ia kalah sebelum bertanding. Namun di balik senyum dingin itu, Andin tahu bahwa ini hanyalah bagian dari permainan. Ia mengingat kembali janji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menyerah, dan terus melangkah maju meskipun penuh rintangan. Di akhir acara, saat semua orang berpencar, Andin berdiri sendiri di balkon, menatap kota yang berkilauan di bawahnya. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, dan ia harus lebih kuat dari sebelumnya. Di balik gemerlap lampu kota, Andin berbisik pelan. "Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan, Raka. Ini belum berakhir." Bisikan Andin menggema dalam hati, membakar semangatnya hingga ke ujung jari. Malam itu, di balik gemerlap kota yang seolah tak pernah tidur, Andin tahu bahwa pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Ia tak bisa lagi mundur.
Semua yang telah ia bangun, semua luka yang ia tanggung, harus dibalas dengan kekuatan penuh. Keesokan harinya, Andin memanggil seluruh timnya ke kantor pusat perusahaan yang baru ia bangun kembali. Ia menatap wajah-wajah profesional yang kini menjadi pasukannya, penuh kepercayaan dan tekad. "Kita akan memasuki babak baru," ucapnya dengan suara tegas. "Ini bukan hanya soal bisnis, ini soal harga diri dan keadilan. Kita akan hancurkan Raka dan seluruh jaringan korupsi yang selama ini mendukungnya." Raka, di sisi lain, merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bisnisnya mulai goyah, investor mulai mundur satu persatu, dan reputasinya di pasar mulai tercoreng oleh rumor yang disebarkan Andin dan sekutunya. Ia merasa seperti berada di tengah badai yang tak berujung. Maya, yang selama ini menjadi pelindung sekaligus senjata rahasia Raka, mulai merasakan kegelisahan yang sama. Ia melihat perubahan dalam diri Raka yang semakin gelap dan keras. Kadang, Raka melampiaskan amarahnya padanya dengan kata-kata kasar dan sikap dingin. Maya mulai bertanya-tanya apakah perjuangannya selama ini masih ada artinya. Di tengah kekacauan itu, Andin menjalankan rencananya dengan cermat dan penuh perhitungan. Ia mulai menyerang lini keuangan perusahaan Raka dengan membocorkan bukti korupsi dan manipulasi data ke publik. Media massa, yang selama ini berada di bawah kendali Raka, mulai membalikkan arah dan mengekspos kebusukan yang selama ini tersembunyi. Kepercayaan publik terhadap Raka semakin menipis, dan para investor panik menjauh. Sementara itu, Andin juga menargetkan para pengambil keputusan penting yang selama ini menjadi kaki tangan Raka, dengan menawarkan kerjasama bisnis yang jauh lebih menguntungkan. Suatu malam saat Andin tengah menyiapkan dokumen penting untuk sidang hukum yang akan dilangsungkan, Raka datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya lelah dan penuh luka, tapi matanya masih menyimpan api kebencian yang membara. "Aku tahu kamu yang dibalik semua ini, Andin," ucapnya dengan suara rendah tapi tegas. "Kamu tidak akan menang." Andin menatap balik, tak gentar. "Justru kamu yang sudah kalah, Raka. Ini baru permulaan." Pertemuan itu berlangsung singkat, tapi penuh ketegangan yang menggantung di udara. Mereka berdua tahu, pertarungan ini bukan hanya soal bisnis atau rumah tangga, tapi soal siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan hancur. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan drama di ruang sidang. Andin menghadirkan bukti demi bukti yang menguatkan kasusnya. Raka berusaha membela diri, tapi semakin ia mencoba, semakin terjerumus ia dalam lubang yang ia sendiri gali. Di luar sidang, persaingan mereka menarik perhatian media dan masyarakat. Setiap gerakan, kata-kata, bahkan ekspresi mereka menjadi konsumsi publik. Tekanan semakin menumpuk, dan kedua belah pihak semakin terpojok. Namun, di balik semua itu, Andin tetap berdiri teguh. Ia tak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk harga diri dan masa depan yang lebih baik. Ia tahu, kemenangan yang sesungguhnya bukan hanya soal uang atau kekuasaan, tapi tentang membuktikan bahwa wanita yang pernah ditindas dan dikhianati bisa bangkit dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan malam itu, di balik jendela kantor yang menghadap ke kota, Andin menatap bintang-bintang yang berkelip, mengukir janji dalam hati. Ini bukan hanya balas dendam. Ini adalah awal dari kehidupan baru yang akan aku bangun dengan tanganku sendiri. Kalimat itu terus terngiang dalam pikiran Andin, menguatkan setiap langkah yang ia ambil. Di tengah badai yang melanda kehidupannya, ia mulai menyusun strategi terakhir yang akan mengubah segalanya. Setelah melewati berbagai rintangan dan serangan balik dari Raka dan Maya, Andin tahu bahwa ia harus mengambil langkah yang tak bisa ditawar lagi. Ini bukan lagi soal menyakitinya, tapi menghancurkannya secara total agar ia tak bisa bangkit lagi. Dalam sebuah ruang rapat yang penuh dengan cahaya dingin, Andin duduk bersama timnya, menyusun rencana yang sangat detil. Ia tidak hanya akan menyerang perusahaan Raka secara langsung, tapi juga akan membongkar semua jaringan korupsi dan pengkhianatan yang selama ini menjadi fondasi kesuksesannya. Dari skema bisnis gelap hingga hubungan gelap dengan pejabat, semua akan diungkap ke publik. Andin mengambil alih peran sebagai sutradara di balik layar, menggerakkan bidak demi bidak dengan cermat. Ia tahu bahwa langkah ini berisiko tinggi, tapi tanpa risiko tidak ada kemenangan. Ia mulai menghubungi wartawan investigasi, mengirimkan dokumen rahasia yang cukup untuk mengguncang dunia bisnis sekaligus politik. Berita skandal itu pun mulai tersebar luas,
memicu kegemparan besar. Di sisi lain, Raka semakin terpojok. Reputasinya jatuh bebas, dan tekanan dari para investor yang mulai menarik modal membuatnya kewalahan. Ia mencoba melakukan berbagai cara untuk membalas, bahkan sampai mencoba mempermalukan Andin di depan umum. Namun, semua itu hanya memperlihatkan betapa putus asanya ia kini. Maya yang selama ini menjadi sekutu setia Raka mulai merasa gelisah. Ia menyadari bahwa perang ini sudah berubah menjadi perang total yang berpotensi menghancurkan semuanya. Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan Andin, Maya mengutarakan keraguannya dan memberi peringatan akan bahaya yang mengintai. Namun Andin tidak goyah. Ia malah menawarkan sebuah kesepakatan yang membuat Maya terkejut. Kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang Raka dan memulai hidup baru, jika mau berhenti membantu dan malah berbalik mendukungnya. Pertemuan itu menjadi titik balik. Maya, dengan segala keraguan dan dilema, perlahan mulai bergeser ke pihak Andin. Ia membawa bukti-bukti penting yang bisa mempercepat kehancuran Raka dan memberikan keunggulan yang selama ini Andin cari. Di tengah semua kekacauan ini, Andin juga mulai memulihkan hubungan dengan sahabat lamanya yang dulu pernah ia tinggalkan demi cinta dan keluarga. Mereka menjadi sumber kekuatan baru yang menguatkan Andin, memberi energi positif di saat-saat gelap. Namun, di balik semua itu, hati Andin tak pernah lupa dengan luka yang ditorehkan Raka. Setiap kali melihat wajah mantan suaminya, ada rasa sakit yang dalam, tapi juga kemarahan yang membara. Ia tahu, ia harus tetap kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anak mereka yang menjadi korban diam-diam dari pertarungan ini. Sementara itu, Raka semakin kehilangan kendali. Ia mulai melakukan kesalahan demi kesalahan fatal, baik dalam bisnis maupun dalam hubungan pribadinya. Perlahan, ia mulai kehilangan orang-orang terdekat yang selama ini mendukungnya. Suatu malam saat Raka berada di kantornya yang sunyi, ia menerima telepon yang mengubah segalanya. Suara di ujung telepon itu dingin dan penuh kemenangan. "Raka, semua telah berakhir. Kamu sudah kalah." Andin, dengan langkah penuh percaya diri, mempersiapkan babak akhir dari pertarungan ini. Ia tahu, setelah ini, tidak ada jalan untuk mundur lagi. Ini saatnya aku menjadi ratu dalam permainan ini, batinnya. Hari-hari terakhir pertarungan ini terasa seperti berada di ujung jurang yang curam. Andin tahu, keputusan yang ia ambil sekarang akan menentukan masa depan bukan hanya dirinya, tapi seluruh kerajaan bisnis yang selama ini mereka bangun dan hancurkan. Ia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Namun ketegangan dalam setiap detik membuat jantungnya berdebar tak henti. Di tengah gemuruh pasar saham yang penuh ketidakpastian, saham perusahaan Raka terus merosot drastis. Investor yang dulu setia kini hilang satu persatu, melarikan dana mereka ke perusahaan Andin yang kini mulai mendapat kepercayaan luas berkat integritas dan rekam jejaknya yang bersih. Berita skandal yang dibocorkan ke media menjadi senjata utama yang mengoyak reputasi Raka. Sementara itu, Raka yang semakin terpojok mulai mengambil langkah putus asa. Ia mencoba menghubungi para partner bisnis lama dan pejabat yang dulu menjadi kaki tangannya untuk mencari jalan keluar. Namun, banyak yang sudah meninggalkannya demi keamanan dan keuntungan mereka sendiri. Bahkan, beberapa dari mereka mulai menjauh dengan cepat, takut terseret ke dalam jurang kehancuran yang sama. Pada suatu sore yang kelabu, Andin menerima laporan terbaru dari tim hukum dan keuangan. Dokumen-dokumen yang menunjukkan manipulasi dan korupsi internal telah ditemukan, cukup kuat untuk membongkar seluruh jaringan ilegal yang selama ini beroperasi di balik nama Raka. Ini menjadi momen kritis untuk mengajukan tuntutan hukum yang tak terbantahkan. Namun, lebih dari itu, Andin merasakan ada pertempuran yang lebih berat menantinya. Pertempuran batin yang selama ini tertutup rapi. Raka bukan hanya mantan suaminya, tapi seseorang yang pernah sangat dicintainya, yang pernah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Ia bergulat dengan perasaan benci dan sakit hati yang berbaur dengan rasa kehilangan yang mendalam. Di sisi lain, Raka yang pernah perkasa, kini merasakan dinginnya kekalahan yang perlahan merenggut segalanya darinya. Malam itu, di kantor yang kini terasa hampa dan sunyi, ia termenung, menatap layar komputer yang menunjukkan angka-angka merah yang terus bertambah. Ia tahu, ini bukan sekadar bisnis yang runtuh, tapi harga dirinya yang hancur berkeping-keping. Raka mencoba menghubungi Andin untuk terakhir kali.
Suara di telepon bergetar saat ia mengucapkan, "Andin, aku menyerah. Aku tidak ingin kita hancur seperti ini." Namun Andin tetap teguh. Suara dinginnya membalas, "Ini bukan soal menyerah atau tidak. Ini soal keadilan yang selama ini kau abaikan." Konfrontasi itu menjadi penutup bab kelam hubungan mereka, sekaligus pembuka lembaran baru bagi Andin. Dengan bukti kuat dan dukungan penuh dari timnya, ia melangkah ke pengadilan dan media, mengumumkan kemenangan yang telah lama ia nanti. Saat itu juga, seluruh dunia bisnis menyaksikan kebangkitan seorang wanita yang tak hanya berhasil membalas pengkhianatan, tapi juga membangun kembali dirinya menjadi sosok yang lebih kuat dan dihormati. Ia bukan lagi Andin yang dulu, tapi ratu sejati yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Dengan penuh percaya diri, Andin berdiri di hadapan para pemegang saham dan wartawan, menyampaikan visi barunya untuk masa depan yang lebih bersih dan transparan. Suara dan tatapannya menggema, membawa pesan bahwa tak ada yang bisa mengalahkan seseorang yang bangkit dari kehancuran. Sementara itu, di balik tirai, Raka yang terluka dan hancur mulai menyadari arti sebenarnya dari kehilangan. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan bukan segalanya tanpa integritas dan cinta yang tulus. Dan dengan itu, babak paling dramatis dalam hidup Andin dan Raka berakhir, bukan dengan kebencian tanpa ujung, tapi dengan pelajaran berharga tentang kekuatan, pengampunan, dan keberanian untuk memulai kembali. Namun bagi Andin, perjalanan untuk menjadi ratu sejati baru saja memasuki puncak tertinggi. Ia sadar, untuk memastikan tidak ada yang bisa kembali menghancurkannya, ia harus memberikan pukulan terakhir yang tak termaafkan pada Raka. Ini bukan soal dendam pribadi lagi. Ini soal memastikan bahwa keadilan berjalan dan kebusukan selama ini tak lagi bersemayam dalam dunia bisnis yang ia cintai. Sementara Raka, yang dulu begitu perkasa dan tak tergoyahkan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Dari sudut ruang kantor yang dulu megah, kini berubah menjadi penjara penuh bayang-bayang kegagalan. Raka merenungkan setiap langkah kelam yang pernah ia ambil. Kejatuhan bukan hanya soal materi, tapi juga harga diri dan reputasi yang terinjak-injak. Andin memulai babak baru ini dengan merilis data lengkap tentang kebobrokan perusahaan Raka kepada publik dan pihak berwajib. Dalam konferensi pers yang dihadiri puluhan wartawan, ia membeberkan skandal korupsi, kolusi, dan manipulasi keuangan yang sudah lama tersembunyi. Suaranya tegas, tanpa celah, menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekedar istri yang dikhianati, tapi juga pengusaha yang tak bisa diremehkan. Reaksi publik pun sangat keras. Saham perusahaan Raka anjlok drastis, dan tekanan dari berbagai lembaga mulai menekan hingga ke tingkat tertinggi. Investor besar menarik dana mereka secara besar-besaran. Dewan direksi pun terpecah, banyak yang memilih mundur demi menjaga nama baik mereka. Raka benar-benar berdiri di ambang kehancuran. Di tengah gempuran itu, Andin tidak hanya berpuas diri. Ia menggunakan seluruh jaringan bisnis dan hukum yang ia miliki untuk memastikan semua aspek hukum berjalan lancar. Tim hukum dan auditor yang ia pekerjakan menemukan bukti-bukti tambahan yang semakin memberatkan posisi Raka. Sementara itu, Raka yang sudah mulai kehilangan pegangan mulai membuat kesalahan fatal. Dalam keputusasaannya, ia mencoba memanipulasi beberapa pejabat dan rekan lama, tapi upayanya justru terbongkar dan menambah daftar panjang musuh yang dimilikinya. Ia juga harus menghadapi tekanan dari keluarga yang mulai menjauh dan merasa malu atas kejatuhannya. Pada puncak semua ini, Raka memutuskan mengambil langkah terakhir yang paling dramatis. Ia mencoba mengajukan negosiasi rahasia dengan Andin, berharap bisa menyelamatkan sebagian dari kekuasaannya. Namun, Andin yang kini telah berubah menjadi wanita tegas dan tak kenal ampun, menolak tawaran itu dengan dingin. "Tidak ada jalan tengah untukmu, Raka. Ini adalah akhir dari segalanya," ujar Andin tegas, matanya menyiratkan kekuatan dan ketegasan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kekecewaan dan kemarahan membakar jiwa Raka. Ia melihat betapa dirinya telah kehilangan segalanya. Kekayaan, kekuasaan, dan cinta. Dalam kegagalan yang pahit itu, ia mulai menyadari betapa besar kesalahan yang selama ini ia buat. Betapa dalam luka yang ia torehkan pada Andin dan diri sendiri. Di balik semua itu, Andin tetap berdiri tegak, menerima kenyataan pahit sekaligus kemenangan yang ia raih. Namun, dalam hatinya,
Ia tahu bahwa balas dendam ini bukan hanya soal menghancurkan masa lalu, tapi juga membuka jalan untuk kehidupan baru yang lebih bermakna. Hari itu, Andin tidak hanya menjadi pemenang dalam perang bisnis dan hati, tapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa wanita yang dulu dipandang sebelah mata bisa bangkit menjadi ratu sejati yang tidak bisa diremehkan. Sementara itu, di balik gemerlap lampu kota yang terus berkelap-kelip, Raka duduk sendiri di ruang kantornya yang kini terasa dingin dan sepi, meratapi segala kehancuran yang menimpanya. Setiap detik yang berlalu baginya adalah pengingat pahit akan semua yang telah hilang. Ia tidak hanya kehilangan perusahaan yang dulu ia banggakan, tapi juga martabat, keluarga, dan segalanya yang membuatnya merasa berkuasa. Ia menatap layar komputer yang menampilkan berita terbaru. Berita yang menjatuhkan nama baiknya secara menyakitkan. Media tidak lagi memberinya ruang untuk membela diri. Setiap kata, setiap tuduhan, menyayat reputasinya semakin dalam. Ia menjadi bahan olok-olok, cerita buruk yang beredar di kalangan bisnis, dan sorotan sinis dari mantan mitra yang dulu dipujanya. Raka mencoba meraih ponsel, ingin menghubungi seseorang, tapi tangannya gemetar. Ia tahu, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang akan membantunya lagi. Bahkan keluarga yang dulu selalu ia andalkan mulai menjauh, malu pada namanya yang kini tercemar. Di tengah keputusasaan itu, satu hal yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Andin, wanita yang dulu dicintainya dan percayai, telah menjadi arsitek kejatuhannya. Ia merasakan luka yang dalam, bukan hanya karena kekalahan bisnis, tapi karena pengkhianatan dari orang yang paling dekat. Namun, meski hatinya terluka, Raka tetap mempertahankan sedikit harga diri yang tersisa. Ia tahu, inilah saatnya untuk menghadapi konsekuensi dan menerima kenyataan pahit. Ia mulai mengatur diri untuk menyerah dengan cara yang terhormat, meski perasaan kecewa dan amarah terus membakar dadanya. Di sisi lain, Andin menyaksikan proses kehancuran Raka bukan dengan kebencian, tapi dengan kesedihan yang tersimpan. Ia tahu, di balik semua ini, ada masa lalu yang penuh cinta dan pengorbanan. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk kebohongan dan pengkhianatan yang telah merusak hidupnya. Pada malam yang dingin itu, Andin duduk di ruang kerjanya, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa balas dendam bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah pintu menuju kehidupan baru yang lebih bermakna dan penuh harapan. Di ujung jalan yang gelap dan berliku ini, Andin mulai merasakan cahaya kecil yang memberi harapan. Ia siap membuka lembaran baru, meninggalkan masa lalu yang kelam, dan membangun masa depan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan. Sementara itu, Raka yang terpuruk mulai belajar dari kesalahan dan mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk bangkit kembali. Bukan sebagai pria yang pernah ia kenal, tapi sebagai manusia yang lebih bijaksana dan penuh penyesalan. Babak terakhir dalam cerita ini akan menunjukkan bagaimana Andin melangkah maju dengan kepala tegak, dan bagaimana Raka menghadapi kehancurannya dengan lapang dada, membuka peluang untuk akhir yang tidak terduga. Raka yang terpuruk mulai belajar dari kesalahan dan mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk bangkit kembali. Bukan sebagai pria yang pernah ia kenal, tapi sebagai manusia yang lebih bijaksana dan penuh penyesalan. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Kejatuhan Raka bukan hanya soal kehilangan harta dan status, tapi juga kehancuran jati diri yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Dalam sekejap, dunia yang dulu terasa kokoh kini runtuh di hadapannya. Ia menjadi bayangan dari dirinya sendiri, kehilangan arah dan tujuan. Setiap pagi yang ia jalani kini terasa seperti siksaan. Teman-teman bisnisnya menghindar. Keluarga yang dulu mendukung kini memberikan jarak yang dingin. Ia sering menangis dalam kesendirian, mengenang masa lalu ketika semua masih indah dan penuh harapan. Di sisi lain, Andin tetap berdiri kokoh, tapi hatinya tidak sepenuhnya bebas dari luka. Ia tahu, balas dendamnya telah membawa keadilan, tapi juga meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Namun, Andin memutuskan untuk menggunakan pengalaman pahit ini sebagai batu loncatan untuk masa depan yang lebih cerah. Satu malam, Raka mengirim pesan singkat kepada Andin. Ia tidak meminta maaf atau memohon pengampunan. Ia hanya ingin mengungkapkan satu hal yang selama ini terpendam dalam hatinya. Terima kasih telah membuka mataku. Aku jatuh, tapi aku belajar. Aku ingin berubah, walau aku tahu mungkin sudah terlambat. Andin membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca.
Ia merasakan ada sisi manusiawi yang mulai bangkit dari pria yang dulu ia cintai dan benci. Walau begitu, ia tahu jalan mereka kini berbeda. Ia sudah memilih untuk melangkah maju tanpa Raka. Setelah itu, Raka mulai membangun dirinya kembali, bukan sebagai CEO besar, tapi sebagai pribadi yang rendah hati dan bertanggung jawab. Ia mengikuti pelatihan, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan perlahan memperbaiki reputasinya di mata publik. Sementara itu, Andin melanjutkan ekspansi bisnisnya. Dengan kecerdasan dan pengalaman yang matang, ia membawa perusahaannya ke puncak kesuksesan yang lebih tinggi. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang berjuang di dunia bisnis. Meski kisah mereka penuh luka dan pengkhianatan, Andin dan Raka akhirnya menemukan jalan masing-masing menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kejatuhan dan kebangkitan mereka adalah pengingat bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Kejatuhan dan kebangkitan mereka adalah pengingat bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Kini, Andin telah melangkah ke babak kehidupan yang benar-benar berbeda. Sebuah kehidupan baru yang penuh harapan, kekuatan, dan kedamaian yang sebelumnya sulit ia bayangkan. Hari itu, di sebuah gedung megah yang menjadi kantor pusat perusahaannya, Andin berdiri di depan jendela besar dengan pemandangan kota yang gemerlap. Suara riuh aktivitas bisnis di bawah sana tak lagi membuatnya merasa tertekan, malah memberinya energi. Semua yang ia perjuangkan selama ini, kerja keras, pengorbanan, strategi cerdas, berbuah manis. Andin tersenyum tipis, mengingat perjalanan panjang yang baru saja ia lalui. Dari seorang wanita yang sempat patah hati dan terhianati, kini ia menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi. Namanya tidak hanya dikenal sebagai istri CEO kaya, tapi sebagai ratu bisnis yang mandiri dan tak tergoyahkan. Di luar jendela, langit mulai berubah warna, senja yang menandai akhir hari dan permulaan malam yang tenang. Andin merasa damai. Ia tidak hanya berhasil membangun kerajaan bisnisnya, tapi juga membangun kembali hatinya yang dulu retak. Sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Pesan dari sahabat dekat yang juga partner bisnisnya, mengajak untuk merayakan pencapaian terbaru perusahaan mereka. Dengan cepat, Andin membalas, "Aku akan datang. Ini bukan hanya kemenangan aku, tapi kita semua." Namun, bukan hanya soal bisnis yang membuat hidupnya lengkap. Andin mulai membuka hatinya kembali untuk cinta. Cinta yang lebih dewasa dan realistis. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya soal kesuksesan, tapi juga tentang menemukan seseorang yang bisa berjalan bersamanya, saling menguatkan. Beberapa bulan kemudian, Andin bertemu dengan seorang pria yang berbeda dari Raka. Pria ini bukan hanya menghargai kesuksesannya, tapi juga menerima masa lalunya tanpa syarat. Mereka mulai membangun hubungan yang tulus, tanpa kepura-puraan dan penuh kepercayaan. Di sisi lain, Raka yang dulu pernah menjadi suaminya, kini menjalani hidup yang lebih sederhana. Ia menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan bahkan mulai menjadi mentor bagi para pebisnis muda yang ingin belajar dari kesalahan dan pengalaman hidupnya. Suatu hari, dalam sebuah acara amal yang dihadiri banyak tokoh bisnis, Andin dan Raka bertemu kembali. Tidak ada kepahitan, hanya senyum hangat dan salam penghormatan. Mereka mengerti, jalan hidup mereka kini berbeda, dan keduanya telah menemukan kedamaian masing-masing. Andin menatap Raka sejenak dan berkata dalam hati, "Terima kasih atas semua pelajaran ini. Kini aku siap menjalani hidup yang lebih baik." Kisah Andin dan Raka berakhir bukan dengan kebencian atau dendam, melainkan dengan penerimaan dan harapan. Andin telah menjadi ratu sejati, bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam kehidupan. Dan disinilah cerita ini berakhir dengan pesan kuat, bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan hanya pada kesuksesan materi, tapi pada keberanian untuk bangkit, memaafkan, dan membuka lembaran baru dengan hati yang lebih besar. Cerita Andin mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang manusia tidak diukur dari seberapa besar balas dendam yang dapat ia lakukan atau seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan dari keberanian untuk bangkit kembali setelah mengalami luka dan pengkhianatan. Pelajaran berharga dalam hidup adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain, bukan untuk mereka, tapi untuk membebaskan diri sendiri dari beban masa lalu. Dengan memaafkan dan memilih melangkah maju, kita membuka jalan bagi kesempatan baru dan kebahagiaan sejati yang datang dari dalam hati, bukan dari kekuasaan atau materi semata.
Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.